Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Azhari dan rekan saya Pak Putri Cahyono. Di sini kami berdua akan mengerjakan tugas dari Pak Basar mata kuliah praktek hardware dasar untuk mewawancarai teknisi komputer tentang masalah-masalah dan atau kerusakan-kerusakan dari komputer. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, perkenalkan saya Priska Azhari, boleh panggil Ica. Ya, ini rekan saya. Pak Putri. Ya, kami dari Universitas Indonesia, Prodi Teknik Informatika. Saya Yulan. Yulan aja. Yulan ya. Baik Pak, jadi kami minta tolong untuk sedikit mewawancarai Bapak. Boleh. Ya. Lanjut. Untuk yang pertama Pak, keuntungan dari usaha ini sendiri ke depannya apa ya Pak? Menurut Bapak? Kalau dari sudut pandang saya pribadi, untuk servis komputer, laptop itu lebih banyak memang ke hardware yang memang dasar ilmunya adalah elektronik ya. Seperti kita tahu bahwa kalau hardware yang memang dari branded yang sudah ternama, itu mungkin salah satu kendala dari semua teknisi yang kebanyakan boleh dibilang 80% yang ada di pasaran Batam ataupun di Indonesia ini sendiri itu berdasarkan otodidak. Jadi karena dasar dari elektronikanya sendiri yang terdapat di laptop, di komputer itu seperti kita tahu sangat dirahasiakan oleh produsen masing-masing produsen itu sendiri. Jadi makanya saya bilang hampir 80-90% memang teknisi seperti kita ini ya. Jadi mungkin yang lebih realnya lagi ke dunia pendidikan kita tentang elektronikanya ini paling dasarnya ya, dasar elektronik itu memang harus menguasai. Baru pengembangannya ya otodidak. Berarti keuntungannya adalah dengan belajar sendiri ini kita bisa mendapatkan lebih banyak ilmu lagi ya Pak? Lebih banyak ilmu lagi, dan bahkan memang beberapa rekan teknisi kita justru mengembangkan bisnisnya ini sendiri, justru mengadakan pelatihan secara private. Jadi ada seperti saya sendiri ya dulu ya memang punya dasar elektronika, lalu tempo hari saya belajar private untuk laptopnya itu sendiri. Setelah tahu dasar apa yang ada di jaringan komputer, di jaringan laptop, jadi baru mengembangkan sendiri. Tapi kalau untuk secara bisnisnya, perkembangan bisnisnya itu sendiri ya, saya rasa masih bergantung kepada pasarnya itu sendiri. Bagaimana seorang teknisi itu bisa bertahan dengan keadaan seperti itu, dan
bagaimana mengembangkan ke depan, ya biasanya sih di Batam ini karena lebih dekat ke akses ke luar seperti Singapura, mengembangkan bisnis dengan cara jual beli komputer atau laptop second. Nah, kalau berbicara dengan yang second ini tadi, berarti kan sebenarnya banyak banget nih barang dari Singapura yang masuk ke sini ya. Bapak sendiri ngambil ya? Jarang-jarang sih, karena itu kalau saya sendiri memang terbentuk modal juga. Berarti ada ya? Banyak. Juga ya. Nah, dari barang-barang itu sendiri pasti nggak 100% baik semua ya Bang? Ya. Ada yang diperbaiki juga ya. Ya. Biasanya kendala di perbaikan itu banyaknya di mana Pak? Yang kerusakan-kerusakannya? Macam-macam ya, macam-macam kadang ada yang gampangnya saja ya. Kalau menurut saya gampangnya saja hanya install ulang OS-nya saja itu sudah selesai masalahnya. Nah ya memang berulang lagi kalau cuma terdapat masalah gitu, kita mesti lihat juga spek apa yang barang yang kita beli secondnya itu kualitasnya misalnya umur dari mulai pembuatan sampai dibelinya itu sudah Masa expirednya ya? ya paling tidak ada masa pakai itu. Setelah masa pakai itu kan itu pasti ada paling tidak itu ada maintenance seperti bersihkan pipa, untuk dibersihkan pendinginan dari prosesornya itu sendiri. Nah itu biasanya ya jarang dilakukan kalau memang setelah install ulang tadi udah selesai. Untuk install ulang sendiri Pak, tadi kan ada mungkin Pak banyak ya. Kenapa kan bisa melakukan install ulang sekaligus terhadap beberapa komputer? Enggak, kita punya 10 komputer yang masuknya. Kalau bisa, jadi biasanya sih kalau sistemnya seperti itu banyak metodenya. Misalnya diinstal di satu. Jadi kalau kita bicara dapat barang yang tipenya sama, ya tipenya sama. Karena banyak juga justru dari Singapura itu mereka jual itu per bundle itu di jumlah sekian dan tipenya sama. Nah kalau perlakuannya seperti itu untuk menghemat waktu dan biaya gitu. Setelah mungkin dia satu-satu dicek, biasanya dicek hidup aja misalnya, cek hidup aja udah hidup terus ya pasti harus diinstal ulang karena nggak second itu pasti ada data sebelumnya yang itu bisa dengan metode recovery itu ya, recovery itu dikembalikan lagi kepada instalan awal atau kalau tidak begitu dari misalnya ada 10 unit yang sama, satu unit yang diinstal ke 9 sisanya itu setelah satu unit selesai diinstal ulang lengkap dengan aplikasi dan driver untuk laptop yang satu tadi, lalu yang ke 9
laptop lainnya tinggal di cloning, misalnya bisa. Itu untuk branding yang sama ya, Itu branding yang sama. padahal sebenarnya yang masuk juga macam-macam ya, ada Ya, operasi sistem kayak Apple yang saya lihat ya, macOS berarti ya, terus Windows berarti itu dilakukan secara manual terpisah sendiri-sendiri ya, karena ya, untuk beda ya, sistem karena operasi. beda sistem operasi dan beda branded juga. Itu beda OS. Nggak mungkin bisa sama. Kalau kerusakan apa aja nih Pak yang paling sering ditemukan dalam perbaikan komputer? Komputer ya, Gitu ya. komputer atau laptop. Laptop gitu. Kalau dibilang kerusakan sih yang paling sering ya mati total mungkin ya. Mati total. Mati total itu justru banyak juga macamnya gitu loh, karena ya karena user atau pemakai laptop atau komputer itu sendiri tahunya pencet tombol on off itu hidup. Nah, ketika dipencet tombol on off itu nggak ada reaksi di layar, itu kita bilang mati total. Padahal belum tentu mati total gitu. Seperti itu. Bisa saja setelah dipencet on off itu ada indikator lampu yang hidup misalnya. Nah itu perlu didalami lagi gitu loh, ini apa masalahnya seperti apa. Jadi kalau dibilang yang paling banyak iya mati total. Padahal bisa jadi RAM-nya atau Bisa jadi, bisa RAM. Kalau ke PGA itu lain lagi ya, biasanya ke user yang memang sudah familiar dengan laptop atau komputer yang dipegang, yang biasanya kalau dia tahu oh ini RAM-nya, oh ini PGA-nya, itu user yang boleh dibilang agak setengah ahli ya, saya bilang. Agak mendekati ke ilmu IT ya, ilmu dasar IT sendiri kan kebanyakan bukan harus perbaiki hardware, karena IT itu biasanya lebih sering ke software, OS, aplikasi, jaringan. Jadi seperti itu kalau IT di kantor-kantor atau bahkan yang dipelajari di sekolah, di perguruan tinggi kan seperti itu. Jadi kalau untuk ke hardware-nya sendiri, saya belum pernah lihat ada yang mau nanya gitu sampai ke kalau tadi dibilang mati total ya, mati total, tapi ternyata sebetulnya itu PGA-nya. Apa sebetulnya PGA ini? Nggak pernah ada yang sampai sampai kesini. Kenapa mati total nggak itu apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya? Nggak ada dulu beberapa penyebab yang sampai ke sana. Karena memang kebanyakan ya dari segi bisnis, apalagi ya kalau berjalan tadi dari segi bisnis, kalau memang tidak bisa bertahan dengan update perkembangan teknologi di
di laptop di komputer, ya memang ketinggalan. Update ilmu teknologi yang setiap di detik ini pun terus berkembang. Ya kan, pasti berkembang dan di kita sendiri ada yang bisa bikin kredit yang memang bisa bersaing gitu, karena teknologinya masih mengandalkan produk-produk Amerika, Cina seperti ini, grafik VGA ini, AMD, merek AMD itu nggak ada pesaingnya, kompetitornya ada, tapi brand itu cuma teknologi itu cuma dia. Bagaimana barang sekecil ini bisa menampilkan resolusi gambar yang memang baik sekali. Ini dari pengalaman Bapak, apakah ada komputer yang sudah tidak layak lagi diperbaiki, harusnya mungkin bisa diganti baru aja gitu? Masih ada yang orang perbaiki komputer, cuman Bapak lihat sebenarnya ini sudah tidak worth lagi, tidak layak lagi sudah ketinggalan zaman lah. Lebih baik daripada diperbaiki ganti baru gitu, karena harganya mungkin ya biasanya sih ya orang-orang seperti itu ada aja sih sebetulnya, masih banyak gitu. Justru karena dari budaya kita ya yang misalnya dari ada sini satu laptop jadul gitu yang cuma core turbo gitu atau mungkin masih Pentium, tetap dia mau perbaiki walaupun sudah dia dibandingkan dengan teknologi yang sekarang itu udah jauh tertinggal, tapi tetap mau diperbaiki karena history. Karena ini laptop zaman saya dari kuliah misalnya, dari sekolah dulu, atau pertama saya punya dulu. Dan kalaupun dipakaikan OS yang OS sendiri kan makin kemarin makin update, makin meningkat, dan itu membutuhkan kecepatan dan performa dari hardware-nya itu sendiri yang harus mumpuni. Jadi kadang ada juga yang laptopnya Core Duo yang minta diinstalkan misalnya Windows 10, ya bisanya memang bisa gitu. Cuma kalau memang secepat dengan laptop yang teknologinya sudah lebih tinggi, ya nggak mungkin. Mungkin ada salah satu solusinya dengan teknologi penyimpanan data SSD, ya mungkin masih bisa kebantu dengan penggantian komponen berarti. Iya, dengan penggantian komponen yang memang ya update teknologi juga, walaupun memang karena dari sistem storage-nya sendiri ya, sistem storage kita bicara masalah hard disk yang biasa itu boleh dibilang itu hard disk konvensional ya, sudah konvensional sebetulnya. Atau mungkin yang lebih konvensional lagi ada dulu itu ada disket ya, ada disket dulu lebih lama lagi, tapi ini pun jadinya udah jadi konvensional dengan hard disk seperti ini biasanya lifetime-nya kan cuma, ya menurut pengalaman juga ya, ini hanya umur 5 tahun. 5 tahun, jadi 5 tahun itu menang bukan berarti langsung mati. Kadang ada kendala dan yang paling terasa sekali kendalanya jadi lambat.
lemot biasanya ya. Jadi lemot itu karena dari sistem konvensional penyimpanan hard disk ini masih mengandalkan mekanikal. Di dalamnya itu kan ya tetap ini adalah jaringan hitam yang diputarkan oleh motor dan dibaca oleh laser pembacanya itu. Ya lama-lama memang memang kinerjanya menurun dari mekanikalnya itu sendiri. Dan yang lebih riskan lagi sistem storage seperti ini riskan terkena goncangan atau benturan. Jadi misalnya ini dari baru sekalipun ya, misalnya terjatuh gitu ya, wah gitu, jamin rusak. Jamin rusak. Makanya mungkin kalau untuk upgrade-nya itu sekarang banyak keluar produksi SSD solid state disk, solid state disk yang isinya memang hanya komponen SSD yang berupa microchip yang untuk penyimpanan data yang lebih aman daripada mekanikal seperti konvensional tadi. Lebih aman dan ya lebih cepat. Karena kemarin saya juga pernah punya pengalaman, laptop saya sebelum saya kuliah informatika itu masih aman-aman aja. Terus setelah saya dikasih tugas ngoding, disuruh install aplikasi ini gitu yang karena laptopnya masih harddisk ya, itu langsung nge-lag banget. Apalagi kalau sempat harus editing gambar atau video, itu sangat ini sekali, terasa sekali ya. Karena dari speed pembacaan pengolahan datanya itu sendiri yang memang yang memang terkendala oleh sistem yang konvensional tadi. Makanya kalau dibilang harus laptop atau komputer lama yang minta diperbaiki, tapi sedikitnya tidak ada yang di-upgrade seperti SSD tadi ya, memang percuma juga. Bukan nggak boleh, apa misalnya contoh ini ini cuma core dulu ya, iMac ini lebih tebal. Kelihatan? Termasuk lumayan cepat walaupun secara spesifikasi dari Linuxnya sendiri ini hanya Ortubo. Hanya Ortubo ini dibuat 2009 ya, ini in late 2009. Ortubo kami cuma 4 GB. Kinerjanya lumayan kami cepat teknologi lama, tetapi untuk penyimpanan sistem operasinya disimpan di SSD dari media SSD juga lumayan.
kebetulan mah barang dari Semarang ya. Terima kasih ya Pak. Gitu, Bu. Oh ya itu luar biasa. Ya, informasinya jadi makin banyak nih. Makin bertambah. Iya. Banyak yang saya tambahin apa? Iya. Jadi mencak. Duh, kelebihan dong berarti. Malah bagus Pak. Ya kan jadinya kita yang nggak tahu jadi tahu. Oke, terima kasih ya Pak buat waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sekian wawancara kami bersama Pak Yulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.